Jadi untuk bagian lantai 4 dan lantai 3 itu rata-rata plafonnya itu sudah terjadi rembesan air, genangan air. Jadi di lantai 3 dan lantai 4 itu sudah terjadi genangan air karena tidak adanya akses fluidran atau pembuangan air di bagian rooftop atas gedung. Jadi menyebabkan di lantai 4, lantai 3 itu terjadinya pelapukan pada setiap sisi-sisi dindingnya karena penyerapan air yang berlebihan tadi, seperti itu. Ya, untuk korban manusia sejauh ini kita lihat dari luar tidak ada, dan di keterangan korban yang tadi kita dapat selamatkan juga sudah clear. Mudah-mudahan ini sambil kita menunggu tim berikutnya dari PU untuk memastikan bangunan ini secara bertahap dari atas ke bawah dilepas satu-satu. Dan itu nih. Yang luka tadi berapa Pak totalnya? 8. Yang dari dalam, dari luar. Oh, yang luka-luka 3. Iya, yang ojek odol sudah dirujuk ke rumah sakit ya. Kondisi lain bagian atap apakah ada lagi Pak? Luka ringan. Menyebabkan Ya. Kalau untuk bangunan yang lain tidak ada. Iya, Tidak ada lagi. atau bagaimana? Karena penyerapan air tadi aja, penyerapan air yang berlebihan tadi. Seperti itu. Jadi penyebabnya itu karena penyebabnya karena genangan air yang ada di atas dan penyerapan pada ini dinding. musim hujan. Bangunan ini sudah Iya. lembab. Lihat sendiri, dia menyerap air terlalu banyak sudah. Dari per lantai tidak ada buangan air. Tidak ada sistem Itu mungkin ya. rembesan air ya, Pak, ya? Mungkin itulah rembesan air. Selanjutnya, Iya. selanjutnya nanti koordinasi dengan PU atau gimana? Ya, PU. Tugas berikutnya nanti PU. Udah berapa lama Pak akhirnya bangunan ini? Wah, kurang tahu. Bisa diperkirakan dari orang sini mungkin yang tahu katanya Ya, sekitar mungkin 13 orang gedung. tahunan mungkin ya. Mungkin orang gedung. Orang Karena sini yang lebih tahu ya saya sendiri bangunan nggak ini tahu berdiri juga tahun berapa berapa. lamanya itu. Oke, Pak Ridwan, Ya. bisa disampaikan ulang tadi hasil pantauan ke atasnya seperti apa, Pak? Silakan tanyakan. Diulang, Pak. Tadi Pak, mohon izin Dan diulang. seperti hasil pantauan saya tadi, itu di bagian rooftop atas itu sudah terjadi banyak genangan air dan tidak ada pun fluidran atau pembuangan air pada gedung ini sendiri karena penumpukan air yang telah lama, jadi itu terjadi pengeringan dan seperti lumpur gitu. Jadi setiap fluidran tadi itu tersumbat karena pasir tadi, karena pengeringan tadi, proses pengeringan tadi, jadi terbentuknya lumpur. Jadi fluidran tadi tersumbat sehingga aliran air pun menyerap ke bagian sisi-sisi dinding. Sehingga plafon-plafon yang di lantai 4, lantai 3 itu pun terjadinya rembesan dari atas rooftop tadi. Seperti itu. Berarti di Pak, tempat terus ini hasil- masih ada air dan kemungkinan kira-kira gedung yang bertahan ini bakal rubuh lagi atau tidak Pak? Ya Dengan kondisi air. kalau untuk kondisi airnya, kalau yang seperti saya lihat tadi kan airnya masih menggenang di atas. Masih menggenang di atas. Kalau untuk kemungkinan roboh itu saya kurang tahu juga karena perihal untuk gedungan roboh ini kan kita proses waktu. Ini proses waktu karena rembesan air tadi itu penyerapan pada dinding itu pelapukannya juga ada proses waktunya seperti itu. Oke, Pak, hasil pantauan terakhir tadi, Pak, masih ada orang kah di dalam sana, Pak? Kalau untuk orang sendiri nggak ada karena di lantai 4, lantai 3 itu kosong. Sudah clear ya? Emang kosong. Itu ruangan kosong, ruang yang tidak digunakan. Sementara untuk lantai 2 itu adalah gudang. Ada kasur sama lemari itu? Nah, kalau untuk bagian bangunan itu, bangunan depan sama bangunan belakang itu terpisah. Jadi nggak nyatu, Pak. Oke. Jadi bagian belakang itu adalah kos-kosan. Sementara yang bagian depan itu baru gedung bangunan dari toko Alfamart sendiri. Kalau kondisi yang di sebelah, Kosnya udah dievokasi. kondisi gedung sebelahnya gimana, Pak? Bukan. Yang runtuh bukan kos-kosannya. Jadi bangunan bagian depannya. Kondisi gedung di sebelahnya seperti apa? Hasil pantauan Ya. tadi. Gedung yang di sebelahnya itu. Dampak ke gedung Kalau yang untuk lainnya. gedung yang kos-kosan itu dampaknya masih aman karena sisi gedung sama yang depan belakang itu tidak nyambung. Jadi nggak pengaruh ke bagian belakang. Nggak nyambung ya? Iya, nggak nyambung. Oke. Kecuali rubuhnya ke sana ya, Pak? Oke, siap. Ya cukup ya. Oke, siap. Cukup ya? Berarti ini sudah selesai ya proses? Ya, sudah. Cukup. Seberapa banyak air yang di atas tadi? Kalau itu saya konfirmasi ya. Apa namanya Rifan apa lengkapnya? Rianto. Gus? Gus Rianto. Gus ya? Gus Rianto. Terima kasih. Jabatannya sebagai apa? Pak, benar nama lengkap, Pak? Pak, nama lengkapnya? Nama lengkap Rifan Gus Rianto. Jabatannya? Iya, saya kantor saya Jakarta.